kembali, saya Sufiana dari SD Negeri 2 Mayangsari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Dewi Suryani, guru kelas 6 SD Negeri 2 Mayangsari, Kabupaten Kepulauan Meranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Selamat pagi, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Hari ini kita akan mengadakan pra observasi. Sebelum saya amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar Ibu lebih percaya diri dan siap sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu ya? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apakah Ibu siap? Bisa Ibu jelaskan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pertemuan kali ini? Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa bisa memahami bagaimana tubuh manusia bergerak. Saya ingin mereka mengerti peran otot, tulang, dan sendi dalam membantu gerakan tubuh. Selain itu, saya ingin mereka bisa mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh yang berperan pada setiap gerakan. Tujuan yang bagus dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari ya, Bu Dewi. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Saya ingin mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Saya akan memberikan aktivitas yang mendorong mereka untuk mengamati, berdiskusi dalam berkelompok, dan menemukan sendiri cara kerja tubuh. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kemampuan siswa di dalam bekerja sama selama diskusi kelompok. Luar biasa ya, Bu Dewi. Itu akan sangat membantu siswa kita, Bu ya, dalam memahami materi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pendekatan atau strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ataupun PSE yang kita kenal. Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok di mana setiap kelompok akan mendapatkan materi yang berbeda, seperti mengamati gambar anatomi, menonton video, dan membaca referensiasi. Seperti mengamati gambar anatomi, mereka akan bertukar informasi kelompok baru dan menyampaikan hasil diskusi di kelompok asal. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi. Strateginya sangat menarik sekali ya, Bu Dewi ya. Berarti dalam pembelajaran ini nanti strategi yang Ibu Dewi gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, Bu ya. Pembelajaran nanti pun Ibu akan melaksanakan membagi anak menjadi beberapa kelompok, yang mana dalam kelompok nanti Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok 1 menonton video, yang kedua kelompok 2 mengamati gambar, dan kelompok 3 mengamati baca referensi, Bu ya Dewi ya. Pembelajaran yang Ibu gunakan adalah problem based learning, Bu ya. Dan metode yang Ibu gunakan adalah diskusi kelompok, penugasan, tanya jawab, demonstrasi. Sangat menarik, Bu. Dengan begitu, siswa kita akan lebih terlibat aktif dan kolaboratif. Apakah ada tantangan tertentu yang Ya, tentu ada tantangan.
mungkin tantangan terbesarnya adalah memastikan setiap siswa bisa berkontribusi dalam diskusi kelompok. Saya ingin memonitor bagaimana siswa bekerja sama dan saling mengajar satu sama lain. Oh, bagus Bu Dewi ya. Itu wajar Bu ya. Terutama jika ada siswa yang kurang aktif, saya sarankan untuk terus memberikan dukungan dan dorongan agar semua siswa terlibat. Bagaimana dengan evaluasi pembelajaran? Apa yang Ibu rencanakan untuk menilai pemahaman siswa? Saya akan memberikan aktivitas penilaian di akhir seperti memasang fungsi tubuh dengan bagian-bagian tubuh yang berperan. Selain itu, saya juga akan mengamati diskusi kelompok mereka dan melihat sejauh mana mereka mampu menjelaskan konsep yang dipelajari kepada teman sekelompoknya. Baik, itu strategi evaluasi yang seimbang antara penilaian proses dan hasil. Saya yakin dengan pendekatan ini Ibu bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan keterampilan siswa dengan baik. Terima kasih Bu, saya akan melakukan yang terbaik. Baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa Bu? Nah, kebetulan saya ada mengajar pelajaran IPAS ini pada hari Selasa jam ke-1 dan 7.30 sampai jam 9.15 Bu. Baik, pada hari Selasa depan Bu ya berarti ya? Ya. Tanggal 17 September 2024 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang Ibu lakukan. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu, kita akan melakukan pasca observasi lagi Bu Dewi ya. Nah, dalam pasca observasi ini kita akan didampingi oleh pengajar praktek Bu ya. Sebelum kita akhiri percakapan, kira-kira gambaran apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan dan saya akan mempersiapkan dari sekarang. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan pra-observasi Bu ya. Sampai ketemu di observasi kelas dan percakapan pra-observasi. Saya sangat percaya Ibu akan melakukan dengan baik. Saya akan berada di kelas untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran berjalan. Semoga sukses Bu ya. Terima kasih Bu atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Ya, kira-kira pagi ini tadi sudah sarapan? Sudah Bu. Sudah mandi juga, sudah gosok gigi, sudah bersih badannya. Sudah Bu. Pagi hari ini tadi pergi ke sekolah? Semangat. Semangat pagi hari ini pergi sekolah? Semangat. Harus semangat setiap hari. Ya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang semangat pergi sekolah dan belajar dengan baik berada di sekolah. Bagaimana dengan keadaan kelas kita hari ini? Apakah kelas kita sudah nyaman untuk kita belajar? Nyaman Bu. Jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada yang tiket telah mengerjakan tugasnya dengan baik sehingga kelas kita menjadi bersih dan nyaman untuk kita belajar. Terima kasih ucapkan semuanya kepada peserta didik yang ada di kelas 6 ini. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua? Oke, dengan itu Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Afina sakit, apa keterangannya? Sakit ya. Azma, ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita memfresh pikiran kita, yaitu kita dengan bernyanyi tepuk jari. Ingat lagu itu? Ingat Bu. Rasanya kalian berdiri lah. Bernyanyi sama-sama ya. Kita merebutkan lagu otot kita,
supaya pembelajaran kita, apa yang kita pelajari bermanfaat dan tentunya akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketua kelas ayo bersiap dan dipimpinkan doa. Perhatian seluruhnya. Tiap rak tegak ucapkan salam. Doa sebelum belajar. Perasaan kalian hari ini apakah senang? Bagus dan luar biasa. Merasa sedih? Nah, hebat ya, ceria terus kita untuk pergi ke sekolah dan menuntut ilmu. Sebelum masuk materi ini, kira-kira siapa yang ingat tentang pelajaran kita yang kemarin? Tentang apa itu, Nak? Ya, tentang neraka dan juga otot yang ada di tubuh kalian. Hari ini kita belajar bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Kalian mengetahui apa itu otot, anak-anak ibu? Coba tahu. Berapa otot kita? 3. Berapa otot? 3. Ya, bagus. Tepuk tangan luas ya. Ya, anak-anak ibu, hari ini kita mulai pembelajaran kita, yaitu bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Ini bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu agar siswa memahami bagaimana tubuh manusia bisa bergerak. Jadi kalian semua nanti setelah kita mempelajari ini, kalian bisa memahami bagaimana tubuh manusia itu bisa bergerak. Baik, untuk proses pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah membagikan kalian beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok kalian itu melihat poster atau gambar tentang pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk kelompok 1 yang ini akan membaca referensi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu halaman 9, yaitu tentang sendi. Beberapa sendi tersebut kalian baca ya. Sedangkan kelompok 2, Ibu akan membagikan poster tentang jenis-jenis sendi dan kerangka cara kerja tentang sendi. Sedangkan kelompok 3, kalian mengamati video yang ada di dalam laptop Ibu ini. Ada video, kalian lihat dan amati pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ya. Nah, jadi kelompok 3 ini kalian melihat video yang ada di dalam laptop tersebut. Nanti setiap kelompok kalian akan menjelaskan apa itu isi ataupun pembelajaran yang kalian pelajari hari ini. Oke, untuk setiap kelompok, yang kelompok referensi sini tadi siapa? Semuanya? Oke, Aura. Yang di sini tadi siapa tentang kelompoknya? Apa? Kelompok ini siapa sama kelompoknya? Mariada. Oke, setiap ketua kelompok nanti Ibu minta kalian duduk di pojok sana berdiskusi. Kemudian dari hasil diskusi tersebut kalian kembali lagi ke kelompok kalian semula. Oke, diskusi.
Amati gambar yang ada di kelompok kalian itu. Nanti ujung kelompoknya berdiskusi di sana sama kelompok lain. Lihat, ya. Nih, panjang nih. Cara kerja langkah dari sini. Silakan ketua kelompok masing-masing mengambil tempat yang telah disediakan. Kalian berdiskusi. Oke,
Diisikan AKDB-nya setiap kelompok. Diisikan. Nah, ini. Diisikan. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian masing-masing, yaitu lembaran yang kalian kerjakan. Baik, jika sudah selesai, silakan ketua kelompok kumpulkan tugas yang berbagi tadi, kumpulkan ke depan semuanya. Baik, selanjutnya Ibu minta kepada kalian semua membuatkan poin-poin penting dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak Ibu semuanya, setelah kita belajar hari ini tadi, berapa kira-kira sendi yang kamu ketahui? Saya sendi yang tadi, nak? Sendi buta, geser, Oke, anak-anak Ibu semuanya, Ibu rasa cukup sampai sini belajar kita pada hari ini. Adapun tugas kalian nanti di rumah, yaitu halaman 9. Kalian membuat kerangka tentang penyatuan sendi pada tubuh manusia. Dengan itu, silakan kalian simpan buku kalian dan Ibu tunggu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subiana, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Meranti, unit kerja SDN 2 Mayangsari. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Nuraini. Assalamualaikum Bu Nuraini. Unit kerja Bu Nuraini MKN 1 Merbau. Dan rekan sejawat saya, Ibu Dewi Suryani, guru kelas 6 SD Negeri 2 Mayangsari. Assalamualaikum Bu Dewi. Selamat siang Bu Nur, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang mana Bu Nora ini akan menjadi observer kami. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur dan rekan sejawat saya Ibu Dewi atas waktunya. Bu Nur, Bu Dewi. Baik, Bu Dewi, sesuai kesepakatan kita kemarin, hari Selasa ini kita akan mengadakan pasca observasi. Kenapa diadakan pasca observasi ini? Karena untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan waktu kemarin Bu ya. Seperti apa pembelajaran yang sudah berlangsung, apakah sudah tampak baik, apakah ada perbaikan dan hal-hal lainnya. Dan saya izin juga ya Bu Dewi, karena ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Mohon waktunya Bu ya. Terima kasih ya Bu Dewi karena masih mau memberikan waktunya untuk kegiatan pasca observasi ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah menjalani pembelajaran kemarin ketika saya observasi Bu? Saya sangat merasa gugup karena proses pembelajaran kemarin itu rekam. Padahal sebelumnya saya sering juga diobservasi oleh kepala sekolah, dan dalam kegiatan observasi kemarin saya merasa cukup puas dengan pelaksanaannya. Namun ada beberapa bagian yang harus saya tingkatkan, terutama saat siswa bekerja dalam kelompok. Ada beberapa siswa yang masih terlihat pasif. Ya, baik Bu Dewi, saya juga mengamati hal tersebut ya Bu Dewi ya. Ada siswa yang terlihat aktif, tapi ada juga yang lebih banyak diam ya Bu Dewi ya. Bagaimana menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, apakah sudah tercapai? Dan bagaimana pendapat Ibu tentang dinamika diskusi kelompok kemarin Bu? Saya merasa sebagian besar siswa sudah memahami cara tubuh kita bergerak, terutama setelah diskusi kelompok, siswa terlihat antusias
ketika berbagi pengetahuan. Tetapi saya merasa masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat dan belum sepenuhnya menguasai materi, dan sepertinya ada ketidakseimbangan siswa yang lebih cepat memahami materi akhirnya mendominasi, sementara yang lainnya lebih banyak mendengarkan. Mungkin mereka merasa malu atau belum cukup percaya diri. Iya. Jadi, itu bisa jadi karena peran mereka dalam kelompok belum merata, saya lihat Bu Dewi ya. Mungkin ibu bisa nih mencoba memberikan peran yang lebih spesifik untuk setiap anggota kelompok agar siswa lebih berkontribusi ya Bu Dewi ya. Misalnya ada yang bertugas sebagai penulis, ada yang menjadi pembicara utama, dan lain-lain sebagainya Bu Dewi. Itu ide bagus. Saya akan mencoba strategi itu pada pertemuan berikutnya agar setiap siswa memiliki tanggung jawab yang jelas dalam diskusi kelompok. Iya. Terima kasih Bu Dewi ya. Bagaimana Bu menurut Ibu nih tentang pemahaman siswa terhadap konsep cara tubuh bergerak? Apakah mereka sudah cukup memahami setelah diskusi kelompok yang dilakukan kemarin Bu? Saya merasa sebagian besar sudah memahami, terutama yang menonton video dan mengamati gambar. Tetapi kelompok yang membaca referensi tampaknya sedikit kesulitan memahami karena mungkin mereka kurang tertarik dengan cara belajar membaca. Iya, benar Bu Dewi ya. Yang saya amati juga seperti itu Bu Dewi ya. Yang menonton video, saya lihat lebih antusias deh Bu ya dengan melihat gambar. Sedangkan yang membaca referensi macam kurang aktif Bu ya. Mungkin untuk kelompok yang lebih suka visual, video atau gambar bisa lebih efektif. Ibu bisa mempertimbangkan untuk memberikan lebih banyak opsi belajar berbasis visual atau aktivitas fisik di pertemuan selanjutnya ya Bu Dewi. Ya, saya setuju. Saya akan coba lebih banyak menggunakan media visual dan mungkin menambahkan demonstrasi fisik tentang bagaimana otot dan sendi bekerja agar lebih menarik bagi semua siswa. Iya Bu Dewi. Satu lagi yang saya amati Bu Dewi, saat Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran di awal Bu ya, tidak semua siswa terlihat memahami pentingnya tujuan tersebut. Bagaimana perasaan Ibu tentang bagian tersebut? Saya perhatikan juga ada siswa yang kurang fokus saat saya menjelaskan tujuan pembelajaran. Mungkin perlu mencari cara agar menyampaikan tujuan lebih menarik seperti melalui permainan. Iya, benar ya Bu Dewi ya. Itu sangat bagus idenya Bu. Dengan begitu, siswa lebih memahami apa yang akan mereka pelajari dan itu sangat penting bagi mereka ya Bu Dewi ya. Dan ketika dalam proses pembelajaran kemarin yang saya amati, Bu Dewi dalam disiplin positifnya sudah nampak Bu ya. Kemudian pembelajaran sosial emosional sudah Ibu sampaikan juga. Sepertinya Ibu menguasai kelas Bu ya. Terima kasih Bu Nureni dan Bu Dewi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.